Women Rooted in Christ. Salah satu kebutuhan psikologis manusia yang mendasar adalah kebutuhan untuk dicintai. Terutama bagi seorang wanita, kita butuh dicintai dan diterima dengan tulus. Wanita yang bertumbuh besar dengan perasaan tertolak akan berpengaruh terhadap reaksinya dalam lingkungan sosial. Ada banyak wanita yang bertumbuh dengan luka batin yang sangat dalam. Penolakan dan pengkhianatan menggoreskan luka dalam hati. Butuh waktu untuk menyembuhkannya. Tuhan hadir dalam luka ini. Dengan kasih-Nya yang besar, membalut dan menjadikan kita pribadi yang sangat dicintai. Sadarkah kita, sebelum berbagai macam penolakan dan perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain, Tuhan telah lebih dahulu menerima dan mengasihi kita tanpa syarat. Ia lebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar kita untuk dicintai. Kita tidak perlu sempurna dalam banyak hal untuk diterima oleh Tuhan. Tak perlu sempurna secara fisik, tak perlu sempurna secara prestasi. Ia bahkan menerima kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Ada satu waktu di mana kita merasa tidak layak untuk dicintai dan diterima oleh Tuhan. Tapi itu hanya sebatas pikiran. Kenyataannya, Ia sangat mengasihi kita. Ia selalu menerima kita dengan tangan terbuka. Bahkan melebihi siapapun di dunia ini. Dia adalah pribadi yang tak memandang masa lalu kita yang rusak dan buruk. Kasih-Nya selalu mengalahkan dosa-dosa kita. Tuhan mengizinkan kita melalui banyak hal, penolakan, kegagalan, kekecewaan, kejatuhan, untuk kemudian kita mengalami kasih-Nya yang besar, yang melampaui pikiran kita yang kecil ini, bahkan yang melampaui penilaian orang lain terhadap diri kita. Meskipun kita tidak dapat memenuhi ekspektasi orang lain dalam lingkungan sosial, setidaknya kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun yang ada di dunia, Ia menerima kita apa adanya. Lebih dari sekedar apa yang kita kenakan, kehebatan, bahkan kelemahan kita, prestasi, atau kegagalan kita, Ia tetap menerima diri kita. Mengajak kita berjalan bersamanya, dibentuk semakin indah serupa dengan gambarannya. Kenyataan yang tak akan berubah dan dicuri oleh iblis dan penilaian dunia adalah kita dicintai dan diterima oleh Tuhan. Karenanya, mari sama-sama hidup bersama
dengan Tuhan. Jangan pernah menukar hal ini dengan yang lain. Hiduplah sebagai wanita yang benar-benar dicintai dan diterima oleh Tuhan. Kesadaran ini akan menjadikan kita wanita yang berharga, yang menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menjaga kepercayaan dari Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadilah wanita yang mengasihi Tuhan. Selamat diterima dan dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menerima dan mengasihi kami tanpa syarat. Engkau tak memandang masa lalu kami yang buruk. Terima kasih telah memeluk kami ketika kami merasa sendiri dan ditinggalkan. Terima kasih telah menggantikan air mata kami dengan damai dan sukacita yang sejati. Terima kasih untuk tidak mengizinkan kami menjadi orang lain, mengenakan standar mereka untuk merasa dikasihi oleh-Mu. Engkau membiarkan kami menjadi diri kami sendiri dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih banyak Tuhan, telah melayakan kami memperoleh kasih-Mu yang besar itu. Kami ingin selalu berjalan bersama-Mu, bentuk kami sesuai kehendak-Mu, agar kami dapat membuktikan kepada dunia bahwa kami adalah wanita yang diterima dan sangat dikasihi oleh Engkau, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kami. Amin.